Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita bisa hadir pada acara Yabis Islamic Competition 2024 ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan teknologi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah dengan judul Kewajiban Sholat 5 Waktu. Sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat, yang artinya sholat sangat penting untuk ditegakkan melebihi amalan-amalan yang lain. Dan sholat adalah amalan yang pertama kali ditanyakan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Maka dari itu, karena sholat adalah amalan utama, Allah khusus mengundang Nabi menghadap kehadirannya. Mengemban amalan sholat ini berbeda ketika Allah mewajibkan amal puasa, zakat, dan haji. Allah cukup mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kewajiban sholat ini telah difirmankan Allah dalam surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza qama'tum fa aqimus shalah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Dan apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, sholat adalah dasar, pokok, dan tiang agama. Ketika kita menegakkan sholat, maka sama saja kita sedang menegakkan agama kita. Dan ketika sholat ditinggalkan, maka sama saja dia meruntuhkan agamanya sendiri. Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, Rasul April Islam wa amruhus sholah, yang artinya inti dari segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Islam akan jaya dan kokoh ketika pelakunya menegakkan sholat, dan agamanya
Hadirin rahimakumullah. Ketika pelakunya melaksanakan sholat tepat waktu, ia akan membawanya kepada dua kebaikan. Yang pertama, kebaikan dunia. Sholat mengajarkan kita hidup disiplin, baik dalam waktu sholat maupun dalam waktu aktivitas keseharian, seperti belajar, bekerja, dan aktivitas lainnya. Yang kedua, kebaikan akhirat. Sholat akan menjadi cahaya yang akan menuntun kita di kegelapan akhirat kelak. Sesuai hadis Nabi dari Abdullah bin Amr yang artinya, siapa yang menjaga sholatnya 5 waktu, cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaganya, dia tidak akan mendapatkan bukti, cahaya dan keselamatan pada hari kiamat. Dan dia akan bersama Qarun, Fir'aun, Hamam dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimakumullah, sungguh beruntung kita jika seseorang mendapatkan cahaya ketika hari gelap gulita, di mana cahaya itu akan menuntun kita menuju keselamatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana orang lain yang tersesat karena tidak mendapatkan cahaya penuntunnya. Hadirin rahimakumullah, ingat saudaraku, ancaman Nabi untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan meninggalkan sholat tidak ada pemisah antara seseorang dengan kekufuran. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sungguh hadis tersebut adalah bentuk ancaman yang mengerikan dari Nabi, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat berada di ujung jalan kekafiran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini dijauhkan dari perbuatan tersebut dan diberikan istiqomah dalam menjalani sholat. Maka dari itu para hadirin, marilah kita selalu tegakkan sholat di awal waktu dan selalu istiqomah dalam menjalannya. Demikian ceramah singkat ini. Bila ada